Oke, kemudian ini nih ya, yang terakhir nih ya untuk sesi ini. Ini ada beberapa kebiasaan buruk dalam proses mendengarkan. Yang pertama ada pseudo listening. Ini adalah proses mendengarkan yang menunjukkan kepalsuan. Orang yang melakukan kebiasaan ini seolah-olah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara, mengangguk-angguk setuju, menatap pada pandangan pembicara, bahkan tersenyum dan berikan jawaban pada pembicara seolah mereka memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Padahal semua itu palsu dan bukan manis semata. Pada hakikatnya, mereka sama sekali tidak setuju dan tidak mau melakukan sesuatu sebagaimana disampaikan oleh pembicara. Ya mungkin kita pernah nemu juga ya kondisi seperti ini. Ini namanya pseudo listening. Si gawen gitu kan, memperhatikan, ungguk-unggukan gitu ya. Tapi sebetulnya mereka itu palsu semua ya. Jadi mereka tidak sama sekali tidak memperhatikan kita. Kemudian yang kedua ada yang namanya stage hogging. Kalau ini hanya tertarik pada ide dan konsep pemikiran diri sendiri dan tidak peduli pada apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kalau ini mah dia hanya tertarik pada apa yang dia pikirkan aja, ya. Kalaupun memang misalkan dia mempersilahkan orang lain untuk ngomong, itu bukan berarti dia ingin mendengar ide orang lain, enggak. Dia pengen istirahat aja, istirahat dulu, narik nafas dulu ya, sambil memperkuat dulu argumen yang akan dia sampaikan selanjutnya. Ini namanya stage hogging, ya, enggak bagus juga. Yang ketiga ada selective listening, hanya memberikan respon terhadap apa yang menjadi perhatiannya dan mengabaikan yang lain. Dalam kasus seperti ini pembicara seolah-olah berbicara pada tembok jika tidak ada topik yang menjadi perhatian si pendengar. Jadi memang dipilihan kira-kira apa sih informasi yang pentingnya sebelah mana nih. Yakinlah, jadi ketika kita mendengarkan seorang berbicara atau misalnya Anda berada di kelas nih dengerin dosen ngomong gitu kan, ya kan gak 100% pembicaraan dosen itu Anda dengarkan. Tapi ada kalanya kalian seleksi kira-kira mana nih yang penting untuk kita simpan, ya. Kemudian ada lagi yang namanya filling in gaps. Orang dengan tipe ini mendengarkan sedikit dan selanjutnya merekayasa informasinya sendiri berdasarkan konsep yang ada pada dirinya. Oh, bahaya juga nih yang kayak gini, ya. Dia taunya informasinya dikit, tapi dia bisa ngembangin sampai banyak gitu kan. Jadi seolah-olah dia punya cerita yang utuh, dia punya cerita yang lengkap, padahal sisanya itu rekayasa dia aja. Ya, taunya dia dikit. Nggak bagus juga ya. Kan bagusnya kalau misalkan Anda mau bercerita pada orang lain, Anda harus kuat dulu nih, informasi yang Anda punya harus kuat dulu, bukan seperti orang yang si filling gaps ini. Kemudian ada lagi insulated listening, ya. Kebiasaan ini hampir merupakan kebalikan dari kebiasaan selective listening, yang mana orang yang memiliki kebiasaan ini jika mendapatkan topik yang tidak menarik baginya, maka ia cenderung untuk tidak mendengarkan dari keseluruhan informasi yang disampaikan. Jadi kalau yang jenis ini nih ya, contoh ya, dia takut sama hantu. Ketika misalkan ada temannya datang, dia menceritakan sesuatu kejadian yang menyeramkan ya tentang hantu misalkan, baru ngomong gini, tahu nggak, tadi malam di rumahku. Wah, ini dia langsung nggak, aku nggak mau dengar, ya. Jadi dia sama sekali tidak mau mendengar keseluruhan informasi. Ini namanya insulated listening. Kemudian ada lagi defensive listening. Orang yang tidak percaya diri atau mereka yang merasa tidak aman cenderung menyampaikan komentar-komentar menyerang untuk mempertahankan dirinya, ya. Jadi orang dengan kebiasaan seperti ini cenderung menghindari kenyataan bahwa mereka merasa tidak aman dengan mengalihkannya kepada orang lain. Jadi hati-hati kalau orang yang si defensive listening ini ya, dia kalau merasa terpojok, dia akan lebih cenderung menyampaikan komentar menyerang. Contoh gini ya, misalkan saya nih ada saya misalkan jadi seorang tokoh publik nih ya, kemudian ditanya oleh si wartawan nih, atau dia tahu ditanya sama lawan politiknya, misalkan pertanyaannya gini, Pak, bagaimana perkembangan dari program yang Bapak rencanakan kemarin?
Misalkan dia ngerasa, oh program saya nggak jalan semua nih ya, saya jawab juga gimana, malu kalau saya jawab sebenarnya. Akhirnya dia balik nanya kan, kamu gimana tuh, katanya kamu selingkuh ya. Nah itu malah balik nyerang ya. Jadi maksudnya dia mempertahankan diri, tapi dia menyampaikan statement-statement yang menyerang ya. Ini defensive listening. Kemudian ada lagi, ini yang terakhir kayaknya ya, ini adalah abusing. Orang dengan kebiasaan ini akan mendengarkan pembicara secara seksama, dan hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipergunakan olehnya untuk dapat menyerang kembali apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kebiasaan ini juga merupakan bentuk dari strategi mempertahankan diri. Ya gini juga janganlah. Kan misalkan kita mendengarkan orang lain bicara itu bukan berarti kita menganalisis kira-kira kelemahannya apa ya, apa nih yang harus kita serang ya. Jadi nggak gitu juga. Jadi abusing ini juga, ini bukan suatu bentuk yang memang harus kita lakukan, bukan ya, bukan. Jadi ini justru yang harus dihindari ya. Kan gak enak juga tiap orang ngomong yang kita perhatiin itu kelemahannya terus ya, yang sewaktu-waktu akan kita gunakan untuk menyerang kembali. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk sesi pembicaraan kali ini tentang art of listening atau komponen dalam mendengarkan, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, untuk materi soft copy-nya ya, materinya PowerPoint-nya ini sudah ada di akun e-learning saya. Jadi silakan teman-teman tinggal ngakses ya, mau di-download silahkan, mau teman-teman share ke yang lain silahkan ya. Saya lebih suka kok kalau misalkan materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Dan bahkan juga kalau memang Anda lihat ini sebagai suatu kebaikan, silahkan bagikan. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat belajar ya. Dan kita ketemu nanti di video-video selanjutnya. Oke. Udahan ya Hook ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.